dikelola oleh seluruh anggota. Dan yang berikut pendekatan SILK ini juga sebenarnya membantu ya, EHD ya, EHD itu adalah Integral Human Development. Di situ di mana dalam pendekatan atau EHD itu didorong mempromosikan tujuan bersama dan bagaimana proses untuk maju bersama dalam solidaritas untuk mencapai tujuan bersama tadi. Nah, seperti tadi yang saya gambarkan, SILK ini sebenarnya SILK ini sebenarnya untuk menargetkan keluarga atau masyarakat dengan pendapatan yang paling kecil, dan di mana mereka bisa menggunakan uang mereka dengan nilai-nilai yang kecil itu untuk mereka simpan dan pinjam. Untuk konteks Indonesia sendiri, CRS punya program di Belu untuk program tangguh menghadapi perubahan iklim. Juga di Palu pasca untuk program recovery di Palu pasca bencana di Palu. Dan untuk sementara ini kita juga menjalankan kegiatan SILK ini di program kita di Kabupaten Flores Timur, program penguatan DRR dan mata pencarian berkelanjutan. Nah, next. Ya, ini saya sedikit menunjukkan ini kita sebut pathway to prosperity. Ini kita lihat dalam situasi emergensi di mana masyarakat atau keluarga-keluarga itu mungkin saja mereka kolaps ya, sumber-sumber mata pencarian mereka rusak karena bencana. Di mana mereka mendapatkan support, dukungan ya, respon dari pihak luar. Kemudian mereka bisa meningkat dalam proses recovery. Di sini pendekatan SILK itu dilakukan. Tujuannya adalah mereka bisa bangkit, mereka bisa berkembang secara cepat, dan ketika mereka menghadapi situasi emergensi, mereka memiliki apa ya istilahnya daya lenting ya. Jadi mereka tidak jatuh lagi ke dalam kondisi yang parah, tapi mereka bisa cepat bangkit dengan kekuatan mereka sendiri melalui pendanaan yang sudah mereka kelola tadi. Next. Nah, di SILK itu sendiri ada beberapa kita sebut dia punya instrumen. Yang pertama itu adalah SILK itu dia punya konstitusi yang kita jadi itu seperangkat aturan yang disepakati oleh anggota untuk sebagai guide mereka untuk mengelola keuangan itu. Terus yang berikut para anggotanya itu disebut majelis umum 15 sampai 25 orang. Terus mereka punya komite manajemen yaitu 7 orang yang dipilih dari anggota kelompok itu. Terus produk di SILK itu adalah dana simpanan dan dana sosial atau juga disebut dana emergensi. SILK itu sendiri dia mempunyai siklus, lamanya siklus itu 9 sampai 12 bulan. Terus di mana setelah siklus itu selesai mereka akan memulai siklus yang baru. Terus SILK itu mempunyai kegiatan pertemuan secara reguler. Terus ada kotak uang. Di dalam kotak itu terdiri dari 3 gembok dengan 3 kunci yang berbeda yang dipegang oleh 3 anggota yang berbeda. SILK itu juga memiliki buku dan juga dia berbasis ingatan dari para anggota itu sebagai mekanisme verifikasi. Terus seluruh keputusan di SILK itu diambil oleh seluruh anggota, bukan pengurus. Dan di SILK itu sebenarnya didorong untuk mereka mempraktekkan tentang disiplin, transparan, kejujuran, dan saling percaya. Juga untuk meningkatkan kepercayaan diri dari para anggota itu. Next. Ya, bagaimana SILK ini bisa berjalan? Seperti yang tadi saya gambarkan, anggotanya terdiri dari 15 sampai 25 orang.
terus ada konstitusi yang mereka sepakati, kemudian ada mereka menentukan jumlah uang simpanan mereka itu minimal dan maksimum. Tujuannya sebenarnya untuk mengakomodir anggota-anggota dengan pendapatan yang paling lemah untuk terlibat di dalam kegiatan silk itu. Terus mereka juga menyepakati sejumlah dana yang nilainya tetap untuk dana sosial atau dana emergensi. Dan yang berikut, para anggota juga meminjam dana simpanan itu dan mengembalikan dengan bunga. Dan biasanya dana pinjaman itu mereka gunakan untuk usaha-usaha seperti usaha-usaha produktif seperti pertanian, atau yang kita lihat pengalaman tahun lalu itu mereka menggunakan dana itu untuk memulai bisnis mereka ketika kolaps akibat bencana. Dan juga dana silk itu diberikan sebagai grant kepada anggotanya, dana sosial itu diberikan sebagai grant kepada para anggotanya ketika mengalami situasi emergensi. Terus yang berikut adalah dana simpanan itu dikembalikan kepada anggota pada akhir siklus, kemudian mereka memulai siklus yang baru ya. Next. Nah, ini sedikit gambaran tentang pemanfaatan dana emergensi tadi. Biasanya dana ini mereka gunakan untuk kalau anggota mengalami situasi emergensi, atau biasanya juga mereka juga memberikan sebagai bantuan kepada anak-anak yatim piatu untuk biaya pendidikan, dan atau juga mereka menggunakan untuk menyiapkan go back sebagai bagian dari mitigasi bencana. Sementara untuk dana simpanan itu lebih banyak digunakan untuk memulai usaha mereka, termasuk pengadaan bibit ketika gagal panen dan lain sebagainya. Next. Ya, ini sedikit highlights tentang silk secara global. CRS mengembangkan pendekatan ini hampir di 60 negara, dan secara global kita punya hampir 4.600.000 sekian anggota, dan 204.646 kelompok silk. Sejak silk ini dikembangkan mulai tahun 2006. Terus untuk jumlah kelompok yang memulai siklus pertama itu 434.962 kelompok yang menjalankan siklus pertama. Nah, di pendekatan silk itu sendiri juga ada, kita sebut namanya PSP, tapi kalau di Indonesia kita sebut dengan nama kader karena lebih familiar dengan komunitas. Biasanya itu orang-orang kunci dari komunitas yang kemudian kita kapasitasi dengan kemampuan manajemen keuangan, terus teknologi tepat guna, di mana mereka bisa memberikan layanan kepada para anggota kelompok-kelompok silk itu untuk berkembang. Dan biasanya PSP ini mereka akan mendapat benefits semacam imbalan dari kelompok silk itu. Macam-macam jenisnya, bisa dalam bentuk hasil panen atau dari dana silk itu yang mereka berikan sedikit kepada kader tadi atau PSP itu. Nah, untuk secara global kita lihat karena ini program banyak di Afrika dengan anggota hampir 4 jutaan. Kalau di Amerika Latin sekitar 1.584 sekian, dan untuk Asia 52.000 sekian. Next. Ya, ini sekilas hanya untuk memberi gambaran. Untuk di Indonesia sendiri kita punya 68 kelompok dengan total anggota 1.351 anggota. Next. Ya, di Indonesia di Palu kita punya 30 kelompok silk dengan anggotanya 456, didominasi oleh perempuan. Di mana kalau di Palu 442 anggota adalah perempuan. Terus di Belu, Kabupaten Belu kita punya 21 silk group dengan 484 anggota, 316 diantaranya itu adalah perempuan. Terus untuk sementara yang kita jalankan di Flores Timur, baru 6 bulan sekarang berjalan dengan 321 anggota, dan 228 diantaranya adalah perempuan. Next. Ya, ini gambaran singkat saja dari 17 kelompok yang tadi memulai siklus pertama.
itu dana simpanan mereka sejauh ini sudah 110 sekian juta. Terus dana sosial mereka 9.447 sekian. Next. Next. Yap. Kalau kita lihat dari perkembangan keanggotaan, rata-rata di Silk itu dari 17 kelompok yang kita bina tadi itu dalam 6 bulan terakhir ini peningkatannya cukup signifikan seperti pada 3 bulan pertama sejak September 2021 itu 189 anggota terus naik menjadi 321. Next. Nah, terus didominasi oleh perempuan ya, peningkatan kelompok jumlah anggota perempuannya juga sangat signifikan. Ini sekilas gambaran tentang kepengurusan tadi, manajemen komite. Itu dari data Silk kita itu 62% diantaranya pengurus itu adalah perempuan. Jadi sebanyak perempuan sangat aktif dalam kegiatan ini. Next. Ya, ini gambaran tentang pemanfaatan dana Silk tadi. Mayoritas digunakan untuk dana pendidikan. Mereka menggunakan dana Silk itu untuk biaya anak sekolah, bahkan untuk anak-anak yang sedang kuliah. Terus 14% diantaranya digunakan untuk pengadaan input pertanian. Biasanya lebih banyak untuk mereka membeli bibit pertanian, entah bibit tanaman pangan atau sayuran. Dan 5% diantaranya adalah mereka gunakan untuk memulai bisnis baru. Dan angka 5% ini juga adalah contoh dari sebuah desa di Oyang Barang di Pulau Adonara yang pada tahun lalu sempat terkena imbas siklon Seroja. Next. Ya, jadi Silk itu sebenarnya dia memberikan manfaat bagi anggota, antara lain adalah akses untuk simpan pinjam dengan kekuatan yang datang dari mereka sendiri. Terus dia sebagai alternatif penyediaan keuangan untuk kondisi kebutuhan mendadak. Biasa masyarakat kita suka menyebutnya dengan kebutuhan mendadak. Terus dia bunganya terjangkau karena mereka sendiri yang menentukan bunganya, dan baik bunga maupun simpanan itu akan kembali ke anggota pada akhir pada saat mereka menutup siklus. Next. Ya, karena mereka sering bertemu, sebenarnya Silk itu membangun solidaritas di antara anggota dan juga komunitas. Di Silk itu sebenarnya mereka berlatih tentang bagaimana praktek-praktek transparansi dan akuntabel. Dan Silk itu sebenarnya dia membangun capacity building kepada kelompok-kelompok perempuan, termasuk bagaimana kemampuan mereka untuk memimpin dan mengambil keputusan. Next. Ya, ini dua cerita dari dua ibu yang berbeda, yang satu di Kabupaten Belu dan yang satu di Adonara. Bagaimana mereka menyampaikan bahwa mereka sangat bersyukur terlibat di dalam kegiatan Silk ini, dan mereka bisa menggunakan dana dalam Silk itu untuk biaya pendidikan anak atau pengadaan bibit ketika mereka mengalami gagal panen. Dan juga seperti yang di Adonara itu usaha bisnisnya yang sempat hancur karena bencana Seroja kemarin, terus dia menggunakan dana di Silk itu untuk membangkitkan kembali usahanya. Next. Ya. Silk ini sebenarnya mendorong untuk pendanaan DRR secara mandiri, dan dia meliputi 3 domain gender karena pendekatannya sangat berbasis gender. Dan di akhir ini saya mau menyampaikan bahwa dengan semakin banyak Silk berkembang, maka ketangguhan masyarakat akan semakin kuat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk speaker kita, Pak Yoris Ademungga. Masih ada waktu ya, Pak MC? Ada waktu? 9 menit lagi. Mungkin ada saya buka pertanyaan. 1, ada lagi? 2, 3. Pertama, silakan. Nama saya Alvan, saya dari Atma Connect.
Selamat Bang, luar biasa. Saya ini sangat banyak mendapat pelajaran dari presentasi Abang. Saya mau nanya soal, tadi kan ada pathway dari yang tadi awal sampai kemudian menuju prosperity. Itu kan saya kira prosesnya agak panjang ya, karena sampai menuju orang ada kesadaran, kemudian dia kayak ngumpulin duit, kemudian ada training macam-macam, sampai kemudian dia dari mulai yang terpuruk sampai kemudian proses itu biasanya memakan berapa lama Bang? Ya, makasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, pendekatan silk itu sebenarnya saya mau menyampaikan gini. Kalau di pertanian kita kenal ada sekolah lapang pertanian, atau di BMKG mungkin ada mengembangkan tentang sekolah lapang iklim. Nah, di silk itu sebenarnya saya mau menyebutkan bahwa itu adalah sekolah lapang keuangan mikro. Nah, pendekatannya juga bertahap, jadi tidak serta-merta kita bentuk langsung jadi dan mereka menjalankan itu. Nah, prosesnya itu untuk satu kelompok itu bisa berjalan sampai 9 bulan minimal sebelum mereka menjalankan kegiatan simpan pinjam itu, karena prosesnya bagaimana mereka harus menyeleksi diri mereka sendiri, itu yang paling penting. Jadi tanpa paksaan. Terus ada beberapa pendekatan di mana mereka harus dilatih tentang model silk itu, dan bagaimana proses simpan pinjam sederhananya, bagaimana mereka menggunakan pembukuan sederhana, terus bagaimana mereka bisa menggunakan metode verifikasi dengan sistem ingatan, pencatatan, itu sebagai latihan untuk akuntabilitas dan transparansi. Jadi satu kelompok itu dia bisa jalan itu setelah 9 bulan, jadi itu dia melewati proses itu. Dan di Belu kita mulai dari tahun 2017, 2018. Jadi setelah satu siklus 12 bulan selesai, nah mereka akan lanjut ke siklus kedua, dan itu sudah di luar dampingan kita dan mereka jalan sendiri. Justru di silk itu kalau mereka sudah lulus siklus pertama dan masuk ke siklus kedua, namun kita masih ada di situ, berarti kita gagal membina kelompok itu, karena mereka harus benar-benar mandiri sendiri. Terima kasih. Jadi kira-kira berapa lama Pak Edu? 3 siklus sudah menjadi prosperity untuk menjawab Pak Afan tadi? Ya, di Belu sekarang sudah 3, Belu dan di Palu itu sudah masuk ke siklus ketiga. Jadi 3 siklus? 3 siklus, kalau di Flores Timur kita baru siklus pertama, baru 6 bulan. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan berikutnya. Ya, saya ini dari Karitas mau bertanya, untuk silk ini apakah sama dengan UBSP? Karena itu yang sering kita dengar di masyarakat kita ya, itu dengan nama UBSP. Apakah ini sama? Kalau berbeda, bedanya di mana? Terus kemudian kalau itu kan tadi ada jumlah maksimum 25 ya. Kalau misalnya lebih dari itu peminatnya, itu apakah dipecah atau mau diterima atau bagaimana? Terus kemudian kalau untuk kelompok menentukan bahwa dia sudah mandiri itu bagaimana? Baik. Gitu. Apakah ada tingkatannya 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dari bisa dilepas gitu. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali Pak Edu. Pertanyaan yang bagus sekali. Baik. Punya waktu 5 menit lah. Oke, 5 menit. Baik. Terima kasih. Yang pertama, kenapa kita menyebutnya SEAL? Karena nanti terminologinya nanti sama dengan, karena di masyarakat banyak sekali UBSP. Sebenarnya SEAL itu dia memiliki karakteristik sedikit berbeda dengan UBSP, karena di situ mereka harus ngumpul dan belajar bersama. Kalau di UBSP bisa saja dominan dikelola oleh para pengurusnya. Kalau di SEAL karena mereka belajar, jadi mereka harus sama-sama. Terus kenapa jumlahnya harus 15 sampai 25? Karena sebenarnya di SEAL itu ada mekanisme di mana mereka harus bertemu untuk belajar. Jumlah itu sebenarnya dengan maksud agar pertemuan itu tidak boleh berlangsung lama dan tidak boleh mengganggu misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya aktivitas, misalnya ibu-ibu di aktivitas misalnya mengurus bayi balitanya, itu tidak boleh terganggu. Itu maksud kenapa dia satu kelompok itu hanya 15 sampai 25. Tapi ketika jumlahnya lebih dari itu disarankan untuk mereka membuat kelompok-kelompok yang berbeda. Itu. Mungkin yang membedakan lagi Pak Edu, yang membedakan lagi antara SILK dan UBSP selain tadi kelompok dan juga
yang lainnya, produknya atau bagaimana? Iya. Ya, konstitusinya. Di Silk itu dia punya produknya juga berbeda dengan UBSP, hanya dua itu, dana simpanan dan dana emergensi. Terus mereka menyepakati sebuah konstitusi, terus kepengurusannya itu setiap siklus itu harus berganti. Jadi tidak seperti UBSP, kadang yang ketuanya itu aja sampai ini itu. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang nilai maksimal dan minimalnya. Ya, memang di Silk itu disarankan seperti itu supaya dia bisa mengakomodir individu dengan pendapatan yang paling kecil sebenarnya. Itu tujuan dari Silk. Terus kenapa harus membatasi nilai maksimalnya? Tujuannya adalah supaya kalau ada anggota yang memiliki duitnya lebih banyak, dia tidak karena kecenderungan itu dia akan memonopoli kegiatan di Silk itu. Biasanya kalau duitnya banyak cenderung akan dia lebih pasif atau dia menunjukkan kuasa di dalam kelompok itu. Sehingga itu dibatasi. Jadi mereka adalah kebersamaan. Jadi mungkin kalau bisa saya pelajari, saya dulu pemain UBSP juga, sekarang pemain Silk gitu. Banyak sekali hampir dari E sampai Z itu berbeda antara UBSP dengan Silk. Dan itu yang menjadikan masyarakat tertarik yang sebelumnya mereka ikut di UBSP. Ketika mengikuti Silk, mereka langsung, ya mungkin ini berbeda dengan mereka. Dan program di Belu dan di Palu itu sudah selesai, namun mereka masih memberikan berita share out-nya ketika closing siklus. Jadi mereka terus berlanjut, jadi sustainable terus sampai dengan sekarang. Jadi saya kira itu, mungkin yang terakhir masih bisa Pak? Yeah. One more question and then after that please give closing remarks in English. Thank you. Terima kasih. Kami mau menanyakan dan usulan untuk kaum difabel. Tadi saya melihat dari slide maupun kegiatan itu kelihatannya difabel belum dilibatkan seperti itu. Kami mohon untuk kaum difabel itu dijadikan subjek, janganlah dijadikan objek. Nanti akan mandiri dan menjadi tangguh seperti itu. Terima kasih. Oke baik, terima kasih ya. Di datanya saya tidak tampilkan tadi, tapi sebenarnya di praktek di lapangannya ada kelompok difabel, mereka juga terlibat di kegiatan Silk. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa diskusi di luar panggung untuk mengenal Silk lebih lanjut. Oke. Mungkin saya akan closing statement ya Pak ya. Yes, conclusion in English please. Silk also contribute to fostering social cohesion among the group member and community member. Silk integrated with the gender domain on power relation, leadership and participation. Silk promote a common goal and encourage the process of moving together in solidarity toward a common goal. More Silk group in the community, the more resilient the community is. Thank you. Please give applause for CRS Catholic Relief Service. Thank you so much. Thank you so much.